Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis nomor setunggal ini panjang untuk dua pertemuan dan tutup oleh pulau moco dan terang. Mungkin mohon oleh bisanya ini makin pulau singkat keterangan. Cuma Marka atau inna, marka atau inna, cuma marka atau Sumar inna, Sumarka Sumarka kata tak tadi lah Nurusna hadis tinggi pulau ada dua pertemuan di sini yaitu kanjeng Nabi mulang seorang sahabat mulang sholat dan seorang sahabat namanya Khalid yang waktu itu dereng kaget sholat ojo di padang sahabat dulu bisa sholat mayoritas sahabat itu bukan Islam kayak gini jadi pun pakai isi pakai bahasa kita yaitu banyak mengarang bisa jadi beliau sholat itu adalah termasuk minal al-lafati qulubu jadi kalau hanya belum Islam mereka dari sakit sholat dengan benar oleh sebab itu oleh Rasulullah diulang sebab Rasulullah saat ada Rasulullah ulang karena Rasulullah memperhatikan cara sholat yang sholat itu ternyata benar-benar lanjutan perhatian ajaran tuntunan sholat dari Rasulullah yaitu sumarfa hatta tahtajir. Kemudian langsung kita terjemah mohon sumarfa hatta tahtajir iman. Kemudian angkatlah, bangkitkanlah dari rukuk sampai lurus berdiri. Kata tadi sampai lurus berdiri. Bukan bakat Madinah dengan ini, tapi bukan hadis nomor kali. Wa mithluhu fi hadis Rifa'ah ibn Rafi inda Ahmad wa Ibn Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Bukan hatta ta'tadila qa'iman. Ya. Jadi sampai engkau tumakninah dalam posisi berdiri tegak. Nah, terusannya kan nomor dulu, pulau gandeng misalnya soalnya beda, tapi intinya tadi. Lanjutan hadis nomor dulu, wali Ahmad fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Ini hadis riwayat Imam Ahmad yaitu fa'akim sulbaka hatta tarji'al idham. Luruskanlah tulang punggungmu
sampai tulang-tulang itu kembali. Artinya sampai tulang-tulang itu kembali koyok nalika mulai sholat. Yani ngadeg lurus, tangan diluruskan ke bawah. Kayak ngadeg nalika mulai sholat. Hatta tarji al-idom. Ya, sampai tulang-tulang itu kembali asal koyok nalika kate sholat. Iku nek mari nopo, mari ruku hatta ta'tadila. Mari ruku kemudian i'tidal. Iki hadis riwayat Imam Ahmad sampai punggung lurus koyok nalika balik koyok nalika sadurunge salat. Yani tangan di napa dijlok. Nah, sepotong hadis iki menjelaskan pilih nalika iktidal. Iku pada saat iktidal, itu tangan diturunkan ke bawah. Di antara tiang sholat, enten yang nalika iktidal selesai pada saat iktidal, itu tangannya bukan diturunkan ke bawah tapi sendakan. Nek panjang khawatir tangan itu bergerak ke bawah. Berarti sendakan itu tujuannya nyetop tangan di bawah bergerak. No problem. Nek panjang seperti itu. Tapi nek sekiranya losno ke bawah, diturunkan ke bawah, tangan nggak bergerak, ya ikuti maka teman. Baik, kita teruskan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kata bisa. Sumarka hatta tatma'inna, sumarfa hatta taqtadila qa'imah. Bangkitlah ya, dari rukuk sampai lurus berdiri, Iktidal itu lurus. Ya. Nyimpang diri itu tentu sakit lurus itu bagi wong sing fisiknya normal. Ya, sampai berdiri sampai tulang-tulang rusuk tulang itu berdiri tegak, itu tentu bagi wong sing kondisi tubuhnya normal. Wong bungkuk ya beda kali, ya lurusnya ya niku. Cuma nyimpang diri. Nyimpang diri dari soal hadis ini. Mencoba sing kepingin sampai pokok itu menurun sedikit buku. Ibu usahakan terutama pada saat duduk. Usahakan jangan membutuhkan buku. Berlanggar. Kaitan angin. Tapi nek dilatih lama-lama insya Allah menjadi biasa. Nek sampean banyak duduk kemudian belum ngeten, akhirnya tulang niku tuman. Ya kata tuman kan akhirnya jadi sedikit bengkok. Jadi usahakan ngeten terus. Dan kula muli ngomongkan umur kula 74 perasa kula koyo lulus perasa kula. Kirang nek sampean. Ora kula muli nek nunggu pakai. Kita tidak enak, tidak balik tapi akhirnya enak. Kita terus saja. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sumarsjud hatta tatma'inna sajidan. Yang sujudlah sampai tumakninah. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkitlah sampai lungguh dalam keadaan tumakninah. Sumarsjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah dalam keadaan sujud. Cuma balik di sholat ketika kuliah. Kemudian lakukan sholat itu dalam setiap rakaat seperti yang diterangkan oleh hadis ini. Pertama menaik kita
memperhatikan hadis ini, memperhatikan isi dari hadis ini. Ya, soal sujud, rukuk insya Allah betul kalau perdalam lebih jelas. Kalau bahkan Tuhan juga. Nah kita mengamati dengan teliti dari hadis ini, maka kita sumerapi pilih untuk jurune hadis niki enten perintah tumaknina. Ono ing 4 keadaan. Ada perintah tumaknina ono ing 4 keadaan. Keadaan sholat. Siji nalika rukuk. Hadisnya sumarka hatta tatmainna. Rukuk sampai tumaknina. Luru nalika itidal. Hadisnya yaitu sumarfa hatta ta'tadila qaiman. Tapi hadis nomor luru hadisnya Abi Rifa'ah mboten hatta ta'tadila qaiman hatta tatmainna qaiman. Ketika iktidal. Nalika iktidal. Yang keempat yaitu nalika sujud. Iktidal 2, iktidal 3 nalika sujud, 4 nalika lungguh di antara 2 sujud. Nalika lungguh di antara 2 sujud. Itu enten rukun namanya tumaknina. Jadi rukunnya rukun, tapi dari rukun ada rukunnya, rukun berikutnya yaitu tumaknina. Done iktidal rukun, terus done iktidal ada rukun lagi, yaitu sing barang yaitu tumaknina. Semacam ugi wonten ing sujud, semacam ugi ono ing rukun di antara 2 sujud. Mboten di keadaan yang lain. Antara ngadeg menuju rukuk, mboten enten rukun yang namanya tumaknina. Atau tumaknina cuma buat tumaknina yaitu sukunul a'dha. Sukunul a'dha adalah harakat wal lafdh, yaitu anggota tubuh menem tidak berubah sekalipun sekejap. Ya, wonten kitab-kitab oke, yaitu sakmene maca subhanallah. Itu tumaknina. Antara ngadeg menuju rukuk tidak ada tumaknina. Mboten enten rukun yang namanya tumaknina. Sebab untuk orang itu pada saat ngadeg itu awak tubuh, anggota tubuh itu menengi luwih-luwih gitu bang tumaknina sing cuma sekedar maca subhanallah, yaitu ngadeg membaca kan tidak ada mboten enten tumaknina. Antara ngadeg menuju rukun kan mboten enten tumaknina. Apa kana tumaknina dengan itu keranten nduk jurune ngadeg niku enten rukun sing nek dilakoni butuh waktu luwih-luwih ke tumaknina. Apa? Membaca surah Al-Fatihah. Itu kan luwih-luwih waktunya, makanya tidak ada tumaknina antara ngadeg menuju rukun. Jadi, rukuk ada tumaknina. Dan rukun tumaknina rukun. Kenapa? Pada rukuk ada tumaknina. Sebab pada saat rukuk membaca tasbih itu hukumnya wajib. Membaca tasbih, subhanallah wa bihamdi atau bacaan yang lain, hukumnya wajib. Sunnah. Bagaimana seorang ulama pun berpendapat membaca tasbih pada saat rukun hukumnya wajib. Oleh sebab itu supaya rukuknya menjadi sempurna rukuk, Kanjeng Nabi perintah supaya pada saat rukuk ada tumaknina. Andai kata, hukum membaca tasbih, subhanallah wa bihamdi itu wajib. Kamu mau wajib. Bisa jadi tak perlu tumaknina. Sebab apa? Dengan sendirinya pun tumaknina sendiri. Soalnya membaca subhanallah wa bihamdi itu membutuhkan waktu lebih panjang ketimbang sekedar membaca subhanallah.
Kenapa ada tumanina? Karena mojone kan tidak wajib. Mojo tasbih gak wajib. Jadi supaya rukunnya sempurna, ada rukun yaitu tumanina. Tidak. Membaca sami Allahu liman hamidah betul wajib. Sunnah. Bacanya kan seorang ulama pun yang berpendapat nek membaca tasbih subhana sami Allahu liman hamidah itu hukumnya wajib bacanya. Supaya iktidalnya itu maksimal, jadi berdiri tegak temenan, maka tidak boleh iktidal ada tumanina. Sebab umpama mboten enten tumanina dari rukuk bisa jadi lurut rasa kayak membukukan rukuk ini, membukakan punggung langsung berdiri. Nalika iktidal kait ngatur sret langsung sujud. Sujud bagi kata semacam rukun terlalu. Tapi dari sujud ada rukun berikutnya. Kenapa? Tumanina. Sebab apa? Membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi hukumnya sunnah. Oleh sebab itu, karena sunnah, maka di situ ada tumanina. Supaya apa? Sujudnya itu bisa sempurna. Sebab apa? Karena bacaan yang wajib, upama mawon, upama sembahyang cepat-cepatan. Karena rune membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sunnah bisa jadi nempelno batu, ibarat nempelno kambal sing empuk, gak sampai nempel langsung tangi mati. Supaya sujudnya sempurna dan meriku ada tumanina. Enten empat tumanina. Rukuk, iktidal, sujud, garisan, nopo, garis ini, harus ini, nopo, al-julus baina sajdatain, lungguh di antara dua sujud, sisi-sisi ini, lungguh di antara dua sujud. Kenapa? Lungguh di antara dua sujud ada tumanina. Balik membaca Rabbil Birli saat terusnya hukumnya sunnah. Bukan wajib. Hukum rukun yang namanya tumanina bisa jadi lungguhnya durusuk lungguh, mari kita sujud mati. Sehingga koyo karena lungguhnya betul sempurna. Koyo gak lungguh dua kali, gak sujud dua kali, tapi satu kali. Saya paham gak tadi? Ya. Karena saking cepetnya, saking diluwe lungguh, saking diluwe, padahal sujud itu pimpinan dalam satu rakaat dua. Karena saking cepetnya lungguh sebab tidak ada tumanina, maka bisa jadi sujud sing seharusnya dua kali. Koyo sekali. Koyo. Saya kok lungguh nih, iya sakretan kok. Enten empat. Betul enten tumanina di luar tempat. Jadi alasannya pemulaturkan. Salam antara salam pertama sampai salam kedua tidak ada tumanina. Sampai nilik. Antara salam pertama sampai salam kedua betul-betul tumanina. Sebab tujuan tumanina kan untuk membacakan di Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa benar. Assalamualaikum warahmatullahi langsung assalamualaikum warahmatullahi. Antara dua salam betul-betul tumanina. Bahkan sunnah langsung tanpa tegak kok. Jadi assalamualaikum warahmatullahi langsung assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada tumanina baina salam. Baik. Insyaallah cukup. Keterangan berikutnya.
sampai amat di mana? Sampai amat di mana? Aduh ini. Bau tumanina, ya. Sampai itu amati ditemukan empat tumanina. Nah, kita amati kali dari hadis ini. Kemudian dengan tangan kok kita beri. Hadis ini, hadis Nabi mulang sahabat namanya sholat, buatan enten ngangkat tangan dari bertakbiratul ihram, buatan enten ngangkat tangan dari doa istighfar dan seterusnya. Bahkan buatan enten tahiyat awal. Sampai amat dipikir, kok saat ini gak mengamati makin tapi terus. Buatan enten buatan bicara soal tahiyat. Boten ndok wujude maka Kanjeng Nabi boten perintah ngangkat tangan nalika takbiratul ihram, boten perintah ngangkat tangan nalika iktidal dan seterusnya. Kanjeng Nabi boten nerangno supaya tahiyat awal. Iki nunjukaken bilih tentang perintah membaca Sami Allah liman hamidah. Jadi perintah membaca dari kok fakabir. Jadi perintah namun membaca takbir ihram, membaca Allahu Akbar dokone awal membayang. Buat nanti perintah membaca Allahu Akbar. Dokone rukun intiqal. Buat nanti perintah membaca tasbih Sami Allah liman hamidah nalika bangkit dari rukuk. Iki nunjukaken bilih membaca Allahu Akbar takbir intiqal. Oke, disebut takbir intiqal. Takbir yaitu perpindahan ngalih dari satu rukun ke menuju rukun berikutnya. Ini menunjukkan pilih takbir intiqal. Hukumnya sunnah. Bukti nanti sunnah, Kanjeng Nabi gak perintah sholat supaya membaca takbir intiqal. Sampai nama di hadis ini. Hukum hadis ini kemudian enten perintah supaya sholat membaca Sami Allah liman hamidah. Berarti membaca Sami Allah liman hamidah termasuk rukun sholat. Lagi berikutnya hadis ini Kanjeng Nabi boten mulang tahiyat akhir, boten bakal salam. Tahiyat akhir boten dibahas, salam hukum boten dibahas. Emong kok tahiyat akhir dan salam pertama, keduanya rukun sholat. Tapi boten dibahas sendiri ini. Jadi Nabi dalam rangka pada saat mengulang cara sholat dan sholat ini boten dibahas tahiyat akhir, boten dibahas salam. Padahal rukun. Kenapa tidak dibahas? Boten enten berpendapat tahiyat akhir itu sunnah, salam itu sunnah. Boten enten gak dibahas. Niki boten pula sing berpendapat, tapi kamakola An-Nawawi itu sebagaimana dawuh Imam Nawawi. Kok gak dibahas lu dua salam? Kenapa tahiyat akhir gak dibahas? Imam Nawawi menyatakan karena maklumai indah sahih. Yani dua hal tahiyat akhir salam iki wis dimaklumi, wis dimengerteni oleh kholabin, oleh sahabat kholat. Oleh sebab itu kan Nabi gak butuh nerang. Iki kan duduno kekurangan sing fatal yang diulang satu. Kesimpulan berikutnya. Kan Nabi mulang kholat. Itu buatan gaya panduan kita.
Mboten gawe panduan kita. Gak gawe panduan buku. Ya pada saat itu mboten enten alat untuk merekam. Ini bahasa kita. Oleh sebab itu cara Nabi oleh mulang datang sholat itu didhisikno sing paling perlu. Jaket-jaket paham kan? Sing disampaikan, sing diulang oleh Kanjeng Nabi nang kersane sholat itu adalah sing paling perlu. Soal ngangkat tangan, soal membaca Allah, takbir intiqal, soal tahiyat awal itu gak diulang. Sebab apa? Sepeda balik. Cara diulang yaitu melalui lisan. Langsung. Marku balik, tidak ada alat untuk merekam. Sehingga hukum diulang dari pertama sing nopo sing wajib diulang kabeh, sing sunah disampaikan kabeh nang ngertane sholat. Dan sholat kemungkinan besar minal mu'allafati qulubuhum. Gak nangkep, makanya buat takut menerima secara keseluruhan. Takut memahami nggak kalau ngomong begitu? Kayak menerima. Sebab ini pelajaran dari awal sampai akhirnya. Oleh sebab itu dipilih sing al-aham, sing paling perlu di. Ini untuk menyusul kemudian sing sunah-sunah. Buat insyaallah paham. Jadi niki metode pembelajaran yaitu annal muallim yabda'u fi ta'limihi bil aham wal aham fal aham. Jadi ono betul-betul kurikulum sekolah kan ada kurikulum. Jadi mulang itu nang coba sing butuh diulang, maka ulang sing paling diperlukan. Paling diperlukan apa? Itu metode yang perlu kita terapkan. Misalnya wong kampung niki saya durung sampai iso ngaji, durung sampai iso sholat sing sempurna. Maka sing al-aham ngaji apa? Ngaji sabina. Misalnya mawon tiga contoh ngaji sulam. Itu sing itu. Apa? Karena durung iso sholat sing sempurna. Pamane mawon dengan durung iso maca Al-Qur'an dengan benar. Maka cara ulangan cara membaca Al-Quran dengan benar. Kesimpulan berikutnya. Hadis ini kan panjang. Terus kan panjang. Kalau itu dikatakan itu pun dengan keterangan yang singkat. Yang buatan singkat bisa 4 kali, bahkan bisa lebih. Panjang. Sebenarnya panjang. Tapi Abu Hurairah sakit nyeritakno apa yang disabdakan oleh Rasulullah datang sholat nang bisa nang sesama sahabat ya, atau yang lain itu dari awal sampai akhir. Kalau pada ini Abu Hurairah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, yaitu bila pun ila sholat itu harus diutup sak bersih. Dan sahabat Abu Hurairah sakit nyampe dari awal sampai akhir apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iki nunjukno pilih Abu Hurairah daya ingatnya sangat kuat. Abu Hurairah termasuk di antara sahabat yang cerdas dan daya ingatnya sangat kuat. Upama Abu Hurairah itu daya ingatannya gak kuat, gak iso menangkat sabda kanjeng Nabi sabda Rasulullah sing rotok dawa niki secara utuh. Sebab kenapa? Sebab pada saat itu gak mungkin sahabat Abu Hurairah nulis satu makatan merekam kan gak mungkin. Yo cuma keluar tapi bisa menyampaikan. Sakit paham kan kata niki? Dan niki kula sampeyan kula dhisik awak kula. Kula durung hadis iki blas. Sampai durung hadis iki blas. Baru kono wong maca hadis dari awal sampai akhir. Baru kon mirok.
persennya itu negara Indonesia. Kira-kira kalau mau terima macam enggak? Terima enggak? Sahabat Abu Hurairah bisa. Bahkan sekian banyak hadis. Rukui panjang. Sahabat Abu Hurairah bisa menceritakan dari awal sampai akhir. Jika menjelaskan sepindah balik, sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Hurairah cerdas, ingatannya sangat. Lagi ulama dahulu yang betul salah. Kalau bicara soal daya ingatan Imam Syafi'i, ada luar biasa. Di antara gurunya Imam Syafi'i itu adalah Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i itu di antara gurunya agak satu persatu. Satu di antaranya adalah gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Maliki. Pada saat Imam Syafi'i tasik umur 13 tahun, niku beliau menghafalkan kitab karangan Imam Maliki, yaitu yang namanya kitab Al-Muwatta. Sing jumlah hadisnya 1940. Imam Syafi'i umur 13 tahun. Berguru dengan Imam Maliki. Imam Maliki kagungan ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Kumpulan hadis. Jumlah hadisnya 1940. Beliau menghafalkan kitab Muwatta ini hanya butuh 9 hari. Tapi kalau wonten manakibi Imam Syafi'i. Hadis 1940 itu dihafal oleh Imam Syafi'i hanya butuh waktu 9 hari. Itu menurut daya ingatannya kuat. Pulau di sini apa pulau? Ambil apa sampai anjak bodoh-bodoh. Iki ngapal sak hadis iki robino bapak. Ya hadis kita ya. Yang bahkan Imam Maliki 9 hari 1945 hadis. Masuk Pak bisa dekat Sumatera. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli qulubana wa asli uyubana wa taqabbal husna wa zayyinna bit taqwa waj'al lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma bainana. Allahumma ja'alna wa qawlana min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli al-ghaib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.